An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna, bahwasanya atau sesungguhnya, rajulan, seorang lelaki, qala, berkata, qala, ia berkata seorang lelaki ini, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat Nabi, di sini disebut dengan rajulan, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berkata ausini, beri nasihat kepadaku atau nasihati aku. Jadi minta kepada Rasulullah, ausini, nasihati aku. Jadi datang kepada Rasulullah hanya untuk minta nasihat. Qala, Rasulullah bersabda, la taghdab, la taghdab. Apa? Jangan marah, ya. La taghdab, jangan kamu marah. Ya. Jadi nasihatnya hanya sikap padat jelas. La taghdab, jangan marah. Ya. Faraddat, laki-laki itu terus meminta lagi, miroro, jadi minta lagi, minta dinasihati beberapa kali, minta kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah. Terus Rasulullah tetap menjawab, qala la taghdab, la taghdab. Jadi ada seorang laki-laki minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menasihati hanya dengan bahasa yang sangat singkat, kata yang sangat singkat, la taghdab. Terus laki-laki itu mengulangi lagi, minta nasihat lagi, berulang-ulang. Kembali lagi Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Penjelasan hadis ini bisa jadi Rasulullah itu berbicara dengan sahabat itu sesuai dengan kondisi para sahabat. Bisa jadi sahabat yang datang kepada Rasulullah ini memang terkenal suka marah, sehingga begitu dia minta nasihat kepada Rasulullah, Rasulullah menasihati dengan singkat, la taghdab. Ulasan lain tentang hadis ini, memang ini termasuk marah, ini termasuk akhlak yang buruk, termasuk peringkat yang buruk. Karena Rasulullah itu seringkali menasihati orang agar tidak mudah tersulut marah. Makanya kalau kita marah, Rasulullah memberikan resep, cara. Sering kita dengar kalau kita marah, Rasulullah resepnya apa? Wudu. Itu yang ada juga yang hadis yang menyarankan wudu. Ada juga diam. Ada juga suruh diam. Kalau lagi marah, lebih baik diam. Karena begitu nanti nggak diam, nanti keluar terlontar kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan. Jadi begitu marah, wes menang, diam. Ada juga disarankan kalau saat kita marahnya tuh pas lagi berdiri, saat tegang marah lagi berdiri, kita suruh duduk. Itu nanti tensi urat yang tegang nanti akan kendor. Itu yang tegang nanti akan kendor, tensinya akan menurun. Ya. Juga kalau kita marahnya pas lagi duduk, suruh berbaring. Ini bisa dilakukan kalau orang yang marah ini mempunyai iman. Kalau tidak, sulit mereka melakukan ini, sulit sekali. Ada juga baca ta'awud, marah langsung kita usir dengan ta'awud. Ya. Ini bisa dilakukan, nasihat ini bisa dilakukan kalau orang itu punya
imannya lepas, sudah bablas. Kalau mau nampar ya nampar, malah sama istri dia suka main tangan, ya istrinya ditampar. Malah sama anak, kalau dia suka main tangan, ya anaknya dipukul. Atau banteng sesuatu di rumah, gelas, di dapur sampai berapa gelas pecah, piring pecah. Apakah ada kondisi rumah tangga yang seperti itu, Bapak Ibu? Ada, bahkan banyak ya, banyak sekali ya. Apalagi zaman sekarang, zamannya orang-orang stres ya. Banyak orang kena tekanan ekonomi, tekanan yang lain-lain, banyak orang stres, akhirnya orang biasanya marah. Apakah itu marah itu tidak boleh? Boleh selagi marahnya masalah kebenaran yang diinjak. Makanya Rasulullah itu menggambarkan orang yang kuat itu ya, bukan orang yang pandai bergulat atau bisa menjatuhkan lawan. Jadi laisa syadid bisrah. Bukan orang yang kuat yang pandai bergulat bisa menjatuhkan lawan. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu apa? Yang bisa mengendalikan nafsunya 'indal ghadab, ketika dalam keadaan marah. Itu orang yang kuat, Bapak Ibu. Jadi orang yang kuat itu